Flat sesuai dengan namanya, Digital Oriented Research and Experiment adalah komunitas yang bergerak di bidang parametric design yang berada di lingkungan Departemen Arsitektur dan Perencanaan UGM. Ya, kami berdiri sejak tahun 2012, di mana beberapa komunitas mahasiswa yang menyukai parametrik kemudian berdiskusi dengan kami dan mulai menggagas munculnya komunitas ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan adalah pameran-pameran, kemudian kerjasama dengan Konfernet dan beberapa organisasi di luar UGM yang sama-sama mencintai dunia digital. Ya, setelah beberapa tahun sempat vakum, kami berusaha memunculkan kembali eksistensi Docs Lab dengan mengadakan summer course bersama beberapa mahasiswa baik dari dalam maupun luar UGM. Dan dari kegiatan yang sudah kami lakukan ini ternyata responnya cukup positif, baik dari kalangan mahasiswa maupun beberapa dosen yang sempat berbincang dengan kami di salah satu workshop ini. Dan harapannya parametric design akan semakin terlihat dan semakin menginspirasi mahasiswa, terutama dengan membuat karya-karya desain di studio dan setelah studi. Setelah masa vakum pada bulan Agustus 2018 lalu, Docs Lab mengadakan summer workshop dengan tema parametric arsitektur. Di hari pertama, pengenalan mengenai arsitektur parametrik dipaparkan oleh narasumber yaitu Bapak Agus Haryadi dan Nabila Afif. Desain parametrik adalah sebuah metode proses merancang dengan scripting atau coding berdasarkan pemikiran algoritma yang mengekspresikan berbagai parameter dan aturan yang bersama-sama mendefinisikan hubungan antara maksud desain dan respon desain. Pada summer workshop kali ini, peserta dijelaskan mengenai dua logika struktural parametrik utama, yaitu waffle structure dan Voronoi. Ada workshop parametrik dari Docs Lab, isinya soal fabrikasi. Jadi gimana cara mewujudin dari desain yang kita bikin, desain parametrik terus di fabrikasi. Kita fabrikasi ntar cutting laser, sama ada satu yang mau ntar kalau sempat pakai 3D printer. Kalau hari ini ada introduction buat apa itu parametrik sama apa itu fabrikasi, sama siapin file buat besoknya. Soalnya besok bakal fabrikasi. Kalau buat step-stepnya sendiri sih, pertama tadi kita buat dari geometri lainnya, terus kita RS10 itu setiap titik-titiknya dulu dijalin lagi, kita mainin sesuai bentuk yang kita mau, terus abis itu mulai dibantuin algoritmanya di Grasshopper. Pada hari kedua, kegiatan summer workshop diisi dengan mengeksplorasi teknik fabrikasi melalui mesin laser cutting dan 3D printing. Laser cutting adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk memotong sebuah material secara dua dimensi dengan hasil akurasi yang tinggi. Prinsip kerjanya adalah panas yang dihasilkan oleh sinar laser yang muncul dari komponen laser head akan memotong bidang dua dimensi dengan diatur kedalaman potongannya sesuai dengan ketebalan material. Langkah pertama dalam fabrikasi menggunakan laser cutting ini adalah menyiapkan file vektor, kemudian melakukan proses pre-cutting menggunakan software Artican untuk mengatur settingan perintah pada mesin cutting laser. Langkah selanjutnya adalah proses pre-cutting untuk mengkalibrasikan laser head pada material. Lalu pilih start jika persiapan sudah selesai.
Jadi mesin 3D printer ini yang kita punya kebetulan adalah 3D printer yang DIY. Jadi 3D printer kita sendiri. Tapi cara kerjanya kurang lebih sama 3D printer yang lain. Dia akan mengolah file kita, jadi file 3D modeling kita, tapi syaratnya file kita harus punya ketebalan tertentu. Nah, ketebalan itu sama aplikasi yang menjembatani antara aplikasi modeling sama aplikasi 3D printing. Dalam hal ini namanya aplikasi Cura. Dia akan nge-slicing model kita. Jadi 3D printing ini cara kerja adalah layer by layer. Dia akan nge-print layer pertama, lalu dengan ketebalan tertentu, layer kedua, ketebalan tertentu lagi, layer ketiga. Model kita itu makanya perlu di slicing atau perlu di pecah jadi berapa layer. Nah, kemudian jadi dia akan mengolah bahan ini namanya STL. Jadi kayak sistemnya namanya STL, bahannya ada namanya PLA atau ABS. Dia sebenarnya bahan dasarnya adalah plastik, jadi biodegradable plastik yang disambungkan sebagai kayak tinta 3D printernya, lalu dimasukkan ke mesin ini dan dilelehkan dengan titik panas tertentu. Dalam hal ini misalnya 200 derajat Celcius. Lalu nozzle yang di bagian sini, nozzle head ini, dia akan mencapai titik 200 derajat. Lalu filamennya itu akan leleh, jadi plastik yang leleh yang akan ditaruh di titik koordinat tertentu. Jadi mirip seperti printer. Setelah dia masuk ke titik koordinat tertentu, maka dia akan bertambah. Nah, itulah namanya additive manufacturing atau additive manufacturing fabrication, yaitu fabrikasi dengan metode penambahan layer di atas layer yang lainnya. Lalu setelah itu dia akan terus mengerjakan model ini sesuai dengan tadi dimensi yang sudah kita tentukan. Bahasa yang dia pahami adalah bahasa G-code. Jadi bahasa coding kayak koordinat berapa dia harus jalan, koordinat apa lagi. Setelah udah selesai, maka mesin ini juga akan menerima perintah untuk mendinginkan lagi nozzle-nya sehingga plastik akan berhenti untuk leleh. Lalu setelah plastiknya berhenti leleh, dia akan mendinginkan lagi bed printernya. Jadi bed printer ini sekarang kita set di temperatur 60 derajat supaya plastiknya tetap stay di tempat, nggak bergeser-geser karena dia akan sedikit leleh. Lalu kalau udah beres semua, kita matiin printernya, terus kita tunggu supaya bednya dingin lagi, terus kita bisa ambil dari hasil 3D printingnya. Untuk durasi printer itu tergantung sebesar apa model kita dan seberapa detail kita mau nge-slicing. Semakin besar potongannya atau slicernya, maka hasil 3D printnya akan semakin kasar, tapi waktu pengerjaannya cepat. Tapi kalau mau semakin bagus ya semakin lama dan slicernya semakin banyak. Kurang lebih kayak gitu. Hari ketiga merupakan penutup dari acara Summer Workshop ini yang diisi dengan kegiatan pameran dan presentasi karya peserta. Berbagai karya arsitektur parametrik dipamerkan di Teja Arsitektur UGM. Kegiatan penutup ini dihadiri oleh para peserta Summer Workshop dan masyarakat arsitektur UGM.